Halo guys, kembali lagi di channel Baja Tani Official, produsen alat mesin pengolahan sampah tepat guna. Channelnya para penggiat sampah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai sampah persampahan yang sampai saat ini masih menjadi sebuah kendala ataupun masalah. Sebelumnya di channel ini kita akan bahas keseluruhan mulai dari masalah sampah yang ada di Indonesia, urutan keberapa sih Indonesia menduduki populasi sampah terbesar di dunia. Yang kedua, kita akan mereview mesin yang kita produksi untuk menanggulangi atau sebagai solusi pengurangan populasi sampah di Indonesia. Mari kita mulai. Check it out. Oke, mengenai masalah sampah, mari kita lihat data dari website Databox. Di sini ada data peringkat penghasil sampah terbesar di dunia, dan Indonesia itu termasuk negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020 Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta. Di atas Indonesia ada negara Brazil yang menghasilkan sampah 79,7 juta. Ada negara India di angka 189,75 juta. Lalu Amerika Serikat 265,22 juta. Dan yang paling teratas yaitu Tiongkok 395,8 juta ton. Negara-negara dengan produksi sampah yang banyak itu biasanya dikarenakan populasi masyarakatnya yang banyak, ya. Kita tahu bahwasanya negara Cina atau Tiongkok itu termasuk negara maju yang populasinya itu banyak sekali, dan juga negara Amerika juga. Dan nggak cuma itu, tidak semerta-merta banyaknya sampah itu diakibatkan oleh banyaknya populasi masyarakat dari negara tersebut, tapi juga diakibatkan oleh konsumsi atau gaya hidup masyarakat dari negara tersebut. Untuk contoh, kita ambil di negara Amerika. Di Amerika itu populasi masyarakatnya 5% dari populasi dunia, tapi negara itu dapat menghasilkan 14% dari sampah di dunia. Tapi kenapa negara-negara yang selama ini kita lihat itu sangat bersih seperti Cina dan Amerika, Brazil, itu kok dalam data tercatat menghasilkan sampah terbanyak? Itu adalah sampah yang dihasilkan oleh negara tersebut. Tapi kita belum lihat keefisienan dalam mengolah sampah di negara tersebut. Nah, yang membuat negara tersebut terlihat bersih itu berarti pengolahan sampahnya yang sudah efisien. Seperti halnya dengan Cina, kita sudah tahu bahwasanya Cina itu negara penghasil teknologi yang paling maju. Pemerintah Cina itu sangat memperhatikan pengolahan sampah di negaranya, termasuk ada kabar di tahun 2021 itu negara Cina memberlakukan larangan pemakaian sampah plastik yang sekali pakai seperti sedotan, terus plastik belanja. Itu mungkin mereka akan mengganti dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Itu baru anjuran dan akan ditetapkan secara menyeluruh di tahun 2025. Sedangkan di Indonesia bagaimana kabarnya? Nah, di Indonesia ini masih belum maksimal dalam pengolahan sampahnya, ya. Paling mentok itu paling mengolahnya dalam bentuk kompos. Nah, mengenai pembahasan solusi pengolahan sampah, kita sebagai produsen alat mesin pengolahan sampah tentu sangat memikirkan adanya sistem pengolahan sampah yang efisien. Termasuk kita akan mereview mesin kita, mesin pemilah sampah. Mesin pemilah sampah ini adalah dasar daripada pengolahan sampah keberlanjutan. Dikarenakan sampah berawal dari
sampah yang tercampur. Bahwasanya sampah itu kan ada dua jenis, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sebelum kita mengolah lebih lanjut, pasti kita harus memisahkan antara dua sampah tersebut, ya. Kita pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Dikarenakan populasi sampah yang semakin banyak, tentunya diperlukan teknologi yang harus memadai, ya. Tidak hanya dikerjakan secara manual, juga harus ada teknologi mesin yang dapat memadai penghasilan sampah agar sampah kita itu tidak menggunung. Oke, bisa kita lihat ini ada video pemilah sampah. Di situ ada rekan kami dari tim produksi sedang menyalakan mesin pemilah sampah ini. Nah, di awal dia menyalakan mesin pemilah ini dengan cara mencolokkan kabel power, ya. Dikarenakan pemilah sampah ini menggunakan penggerak dinamo atau elektromotor, jadi tidak perlu diengkol, berbeda dengan menggunakan penggerak diesel seperti diesel Kubota. Itu cara mengaktifkannya harus diengkol terlebih dahulu, seperti video ini, ya. Ini adalah contoh penggerak diesel yang harus diengkol. Sedangkan jika menggunakan penggerak dinamo, dia tidak perlu diengkol, melainkan hanya dicolokkan ke aliran listrik saja. Di sini kita menggunakan penggerak dinamo berkapasitas 25 HP. Nah, setelah dialirkan ke aliran listrik, maka mesin pemilah sampah ini langsung menyala, ya guys. Nah, bisa kita lihat ini adalah output daripada sampah anorganik atau sampah plastik, plastik dan botol itu keluar dari output ini. Ini adalah tabung yang mengolah atau memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini adalah input dari sampah yang masih tercampur. Dari sampah yang masih tercampur, ya, biasanya datang dari sampah rumah tangga bisa, atau di TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, kita masukkan sampah yang masih campur di output ini, output hopper, maka sampah akan otomatis terpilah di tabung pengolahan. Nah, ini kita bisa lihat ada screw conveyor. Screw conveyor ini adalah output daripada sampah organik atau bubur organik. Lalu di sini ada dua puli yang menggerakkan antara pisau yang ada di dalam tabung yang gunanya untuk memilah sampah organik dan anorganik, dan juga untuk menggerakkan screw conveyor tadi, ya, agar bubur organik itu dapat keluar dengan otomatis. Ini termasuk inovasi terbaru kami, bahwasanya sebelum kita menemukan penggerak dengan menggunakan dua puli, sebelumnya kita menggunakan satu puli, ya, dengan dua penggerak. Penggerak yang pertama untuk menggerakkan screw conveyor itu berkapasitas 1 HP, sedangkan untuk menggerakkan pisau pemilah itu berkapasitas 25 HP, dan itu sangat boros biaya. Nah, kita sudah menemukan cara efisien, hanya cukup menggunakan satu penggerak, tapi bisa menggerakkan antara pisau pemilah dan screw conveyor. Oke guys, kita udah lihat, ya, mesin pemilah kami itu sebagai bentuk dukungan untuk pengolahan sampah di Indonesia agar lebih efisien dan lebih baik. Kita tidak hanya memproduksi mesin pemilah sampah, tapi juga memproduksi alur keseluruhan pengolahan sampah, mulai dari pemilah sampah, sampah masuk masih tercampur aduk, kita pilah, terus pengolahan sampah plastik RDF,
juga ada pengolahan sampah bubur organik. Kita akan bahas mesin-mesin daripada sampah organik dan anorganik video yang selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian para penggiat sampah, bila mana tertarik dengan mesin pengolahan sampah kami, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, Baca Tani Official. Salam penggiat sampah dan sampai ketemu kembali.